Pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian pada sehat semua ya. Nah, kali ini ibu akan ngajak kalian untuk belajar tema 1, subtema 1, selamatkan makhluk hidup, pembelajaran 3 dan 4 dengan materi cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Ayo anak-anak, kita belajar. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembang biak makhluk hidup atau tumbuhan yang terjadi tanpa melalui perkawinan, di mana makhluk hidup baru atau tumbuhan berasal dari induknya atau tidak melalui penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif terdiri atas dua jenis, yakni secara alami dan secara buatan. Berikut ada beberapa contoh tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami. Yang pertama, nanas. Nanas berkembang biak secara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Yang kedua, ada bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Dalam kata lain, bawang berkembang biak dengan umbi lapis. Kemudian yang ketiga, contohnya pohon pisang. Berkembang biak dengan cara membentuk anak pisang, di mana pohon pisang yang baru disebut tunas. Sekarang, coba anak-anak amati gambar berikut ini. Gambar apa ini anak-anak? Apa? Ya betul, wortel. Bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Carilah informasi dari berbagai sumber ya anak-anak. Setelah itu, tuliskan hasilnya pada buku tugas harianmu. Anak-anak, coba kalian perhatikan tumbuhan di lingkungan sekitar rumahmu. Lalu, catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Di sini sudah Ibu sediakan tabelnya. Contoh, nama tanaman, bambu, cara berkembang biak secara vegetatif. Kemudian kolom keterangan diisi dengan tunas batang. Selamat bereksplorasi anak-anak. Masih semangat anak-anak belajarnya? Mari kita lanjutkan ke pembelajaran keempat. Nah, tahukah kalian bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Mari kita cari tahu. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup antara lain, bagi manusia, tumbuhan dapat menghasilkan oksigen untuk pernapasan. Bagi hewan seperti sapi, ayam, kambing, bebek, kelinci, dan hewan lainnya juga menggunakan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan.
Sebaliknya, makhluk hidup manusia dan hewan menghasilkan karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan. Oke, anak-anak, ini ada sebuah contoh manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup, di mana tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kemudian, makhluk hidup akan mengeluarkan karbon dioksida yang akan diserap kembali oleh tumbuhan. Nah, anak-anak, coba kalian beri contoh lainnya berdasarkan pengamatanmu sehari-hari. Tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup sehari-hari. Nah, anak-anak, bagaimana hasil pengamatannya? Sudah dapat belum? Nah, setelah dapat, tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Oke, demikian anak-anak materi yang Ibu sampaikan. Ibu harap kalian bisa mempelajari materi yang Ibu beri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.